Oke, sekarang kita masuk ke materi persamaan kuadrat. Di sini bagian menyusun persamaan kuadrat baru. Oke, di sini kita punya beberapa contoh soal. Yang pertama, persamaan kuadrat yang akarnya adalah 3 dan min 5. Oke, di sini kita sudah tahu akarnya. Tugasnya adalah menentukan persamaan kuadratnya. Nah, yang harus kita lakukan pertama adalah kita tulis 3 dan min 5 nya dulu. Di sini berarti kita punya X sama dengan 3 dan X sama dengan min 5. Nah, ini dari soal. Lalu dari sini kita harus ubah bentuknya. Yang 3 ini kan positif. Kalau 3 positif, kalau dalam kurung dia jadi X min 3. Nah, sedangkan yang 5 dia jadi positif X plus 5. Nah, di sini kalau karena 3-nya positif jadi negatif, sedangkan 5-nya karena dia negatif berubah tanda jadi positif. Oke, jadi kita punya dua faktor ini, X min 3 dan X plus 5. Kalau kita sudah dapat ini, kita tinggal lakukan kali silang. Yang pertama, X dikali X, X dikali dengan X, itu hasilnya berarti kan X kuadrat. Lalu X dikali plus 5, X dikali dengan plus 5 jadi plus 5X. Lalu min 3 dikali dengan X, min 3X, min 3 dikali dengan 5. Di sini min 15. Nah, untuk kali silangnya ini harusnya sudah paham karena sudah sering dapat soal begini. Pokoknya kalau ada tanda dalam kurung begini perkalian, pertama kita kerjakan yang di belakang. Yang di belakang ini dikali dengan ini dan ini. Anggap aja ini A, B, C, D. Berarti A dikali C dan D. Lalu yang kedua B dikali C dan D. Tandanya mengikuti. Jadi kita punya persamaan ini. Lalu di sini kan ada yang sama nih. Ini X, ini juga X. Jadi itu bisa dikerjakan. Jadi persamaan barunya jadi X kuadrat. Ini 5 dikurang 3 jadi plus 2 plus 2X dikurang 15. Nah, ini jadi persamaan barunya. Nah, jadi dari soal persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan min 5, ya ini X kuadrat ditambah 2X min 5. Oke, itu untuk soal yang nomor 1. Oke, sekarang kita coba di soal nomor 2. Di sini kita punya soal lagi. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah min 7 dan min 2. Nah, sama seperti tadi, yang pertama kita buat dulu aja biar nggak bingung. Berarti kita punya X min 7. Yang kedua, X sama dengan min 2. Nah, ingat kalau kita mau buat dalam kurung harus berubah tanda. Berarti kita punya X plus 7 dikali dengan X plus 2. Oke, kalau sudah ini saya pakai di atas kali silang, X dikali dengan X, X dikali dengan X jadi X kuadrat, X dikali dengan 2 plus 2 ya di situ jadi plus 2X. Kalau sudah 7 kali dengan X, kita punya plus 7X. 7 dikali dengan 2 jadi plus 14. Nah, yang bisa kita kerjain yang ini karena variabelnya sama. Jadi X kuadrat plus 2 plus 7 sama dengan berarti kan plus 9. X ya jangan lupa plus 14. Nah, sudah contoh gini. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya min 7 dan min 2, ya ini namanya pembentukan persamaan kuadrat baru. Untuk jawaban ini ya udah cuman gini doang. Yang penting X nya kita buat biasa dulu, setelah itu kita ubah tandanya. Ingat
Kalau sudah punya perkalian silang gini kan sudah tinggal kali silang. Itu untuk contoh nomor 2. Oke, kita di sini masih ada beberapa soal lagi biar paham dengan materi yang ini. Oke, sekarang kita punya soal berikutnya. Nah, di sini soalnya sedikit berbeda karena sudah ada persamaan kuadrat. Di sini ada persamaan kuadrat yang lama, yaitu ini. Ada persamaan kuadrat yang lama. Sebab persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 5x ditambah 4 sama dengan 0. Akar-akarnya x1 dan x2. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3x1 dan 3x2 adalah, nah di sini kita harus selesaikan yang dulu. Persamaan kuadrat yang kita punya kan begini nih, x kuadrat ditambah 5x ditambah 4 sama dengan 0. Nah ini kan yang dari soal nih. Nah di sini kita cari dua angka yang kalau dikali hasilnya sama dengan 4. Nah ini kalau ditambah hasilnya adalah 5. Kali ini harus sudah biasa ya karena sudah di persamaan kuadrat. Kalau dikali hasilnya 4 ditambah hasilnya 5. Nah, di sini kan berarti 4 dan 1 ya. 4 dan 1. 4 dikali 1 kan 4. 4 ditambah 1 5. Jadi x plus 4. Ini kemarin sempat dibahas di SMP kelas 9. Nah, untuk materi yang ini artinya sudah sedikit paham untuk dasarnya. Ini kita tinggal pendalaman aja. Nah, jadi x plus 4 dan x plus 1 ini dapat dari sini ya. Dapat dari dua bilangan ini. Dari sini dan dari sini. Nah, kan dari sini kita sudah tahu tuh x1. X1 nya sama dengan, ingat kalau kita buat sama dengan berubah tanda. Dari 4 berarti jadinya min 4. Kebalikan dari yang tadi. Kalau tadi kan kita sudah dapat x-nya tuh. Dari min kita ubah ke dalam kurung jadi plus. Nah, ini kebalikannya. Karena di dalam kurungnya plus, ya kalau dia sama dengan jadi min. Berarti x2 sama dengan min 1. Nah, terus kita kerjain nih akar-akar baru. Dia 3x1. Berarti x1 nya tadi kan berarti 3. X1 nya tadi min 4. Berarti kita punya min 12. Sama ini 3. X2 nya yang ini min 1 sama dengan min 3. Oke, kita punya min 3. Bentar, tidak jelas. Ini tadi min 12, ini tadi min 3. Nah, kita sudah sampai di sini. Ingat, ini kan sama dengan tuh. Nah, kalau sama dengan kan ini berarti x1 sama dengan min 12, x2 sama dengan min 3. Kebalikan dengan yang ini. Kalau dari sama dengan kita membuat tanda kurung, tandanya berubah. Jadi x plus 12 ini jadi ini jadi x plus 3. Ingat, dari sama dengan ke dalam kurung kita berubah tanda. Nah, kalau sudah gini udah tinggal kali silang. X dikali dengan x kuadrat, x dikali dengan plus 3 plus 3x, 12 dikali dengan x berarti plus 12x, 12 dikali dengan 3 plus 36. Nah, ini sudah bisa dikerjakan. Berarti x kuadratnya tetap 3 ditambah dengan 12 sama dengan 15 ya, 15x ditambah 36. Sudah, ini jawabannya. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, ini ada sedikit perbedaan dengan yang tadi ya. Latihan di sini tadi kan x kuadrat. Nah, sedangkan di sini ada 2x. Ya ini ada sedikit tambahan. Kalau untuk persamaan kuadrat itu jangan lupa
ada sama dengan 0. Nah, itu tadi dapat dijelaskan, ada sama dengan 0. Yang ini juga sama dengan 0. Ini juga tinggal kita buat sama dengan 0. Nah, pokoknya kalau persamaan kuadrat ujungnya harus ada sama dengan 0-nya. Nah, oke. Kita lanjut di soal nomor keempat ini ya. Oke. Di soal keempat di sini kan ada persamaan kuadrat 2x kuadrat. Nah, perhatikan di sini ada 2x kuadrat ditambah 7x tambah 6. Nah, di sini kita tulis dulu aja. 2x kuadrat ditambah 7x, oh dikurang, sorry, x kuadrat dikurang 7x. Oke, 2x kuadrat dikurang 7x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, bedanya dengan yang atas, kalau yang atas ini kan langsung x kuadrat. Nah, ini 2x. Jadi untuk menentukan faktornya kita harus dari perkalian, harus, karena ini A, ini B, ini C, dan sudah diingat, berarti A dikali dengan C ya, 2 dikali 6 kan sama dengan 12. 2 dikali 6 sama dengan 12, berarti kita cari angka yang kalau dikali hasilnya 12, kalau ditambah tetap 7 ya, kalau ditambah tetap 7, yaitu min 7. Nah, cari dua angka yang kalau dikali hasilnya 12 sedangkan ditambah min 7. Dari sini kita dapat angka min 4 dan min 3. Min 4 min 3, min 4 dikali 3 kan 12, min 4 di tambah min 3 kan sama dengan min 4, utang 4 utang lagi 3, yaitu min 7. Nah, berarti X sama dengan min, di sini ya, min 4 per 2, jangan lupa karena kita pakai 2. Dan yang kedua berarti X nya kita punya 3 ya, 3 per 2. 4 nya dari mana? Nah, 4 nya dari sini, 3 nya dari sini, nah 2 nya dari sini, gitu, 2 nya dari situ, jadi kita punya ini. Dari sini kita bisa kerjain lagi, berarti X1 min 4 min 2 itu kan min 2 dah, 4 bagi 2 kan min 2, min bagi 2 min 2, karena dia ingat dari dalam kurung ke sama dengan untuk berubah tanda, yang tadinya 2 jadi sorry, yang tadinya min 2 jadi 2. Nah, ini juga kan di sini min 3 per 2, min 3 per 2 dia jadi positif, jadi X2 nya adalah 3 per 2. Nah, ingat tadi di sini ini yang diminta nih, akar-akar barunya, akar-akar persamaan kuadrat barunya, berarti X1 ditambah 2 dan X2 ditambah 2. X1 nya tadi kita punya ini ya, X1 nya tadi 2 ditambah 2 yaitu 4, berarti X1 nya sama dengan 4. X2 nya X2 tadi 3 per 2 ditambah 2. Ini taman pecahan sudah harus paham, ini hasilnya sama dengan 7 per 2. Nah, kalau bingung 7 per 2 nya dari mana ya, dari sini, dari 3 per 2 tambah 2 itu kita menghasilkan dapat angka 7 per 2. Oke, kan kita sudah dapat gini, ini masih sama dengan, ini masih sama dengan 2. Nah, sama dengan sebelumnya, dari sama dengan kita ubah ke dalam kurung ya, berarti kita punya X ini berubah tanda min 4. Nah, ini kan bingung nih kalau X2 nya gini ada per. Nah, kalau tidak ada per, pindahin aja ke situ, jadi kita punya 2x, ini kan per 2 nih. Nah, 2x min 7. Nah, ini sama aja, kalau kita baca ds kan 2 nya pindah ke bawah. Nah, ini biar kita mudah ngerjainnya, 2 nya kita pindahin ke atas. Oke, kalau sudah gini biasa kita kali silang, x dikali 2x menghasilkan 2x kuadrat
X dikali min 7, min 7X, min 4 dikali 2, X sama dengan min 8X, min 4 dikali min 7 plus 28. Ini tetap 2X kuadrat, min 7 min 8, utang 7 utang lagi 8, berarti utang 15 X plus 28 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat barunya. Di sini agak panjang ya, biar ribet karena ada ini dua. Karena ada dua, ini karena ada dua di sini juga kita jangan langsung, kalau yang di tadi kan langsung nih, kalau dikali hasilnya 4 ditambah hasilnya 5. Nah, sini juga sama, kalau dikali hasilnya jangan langsung 6 karena ada 2, jadi dikali hasilnya 12 ditambah hasilnya 7, tetap yang di tengah tetap. Nah, tapi gini, oke, kalau misalnya masih bingung nanti boleh coba diulang-ulang dulu sampai benar-benar paham. Kalau misalnya ada yang masih belum paham atau mau contoh soal lain, ada soal lain, boleh kirim aja contoh soalnya, nanti sekalian kita bahas lagi. Oke, video yang kesamaan kuadrat baru kayaknya kita cukup sampai di sini. Di video berikutnya kita bisa masuk ke materi yang lain.